Persiapan mau nikah, ini dia yang harus diperhatikan supaya kita nggak salah pilih dan juga tidak timbul masalah di malam pertama. Bersama saya Dr. Jeffrey Albartribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya hari ini, Hirzan Anggoro, seorang penggiat film-film biru. waduh, film biru. Karena pengen banget nikah udah dok. Kenapa kamu bosan coli? Iya sih, satu itu ya. Satu itu. Kedua, ngelihat umur juga dok. Takutnya saya kan kita makin tua gitu kan. Termakan usia, alat kelamin saya juga nggak di titik primanya. Takutnya layu dok. Oke, kamu usia berapa? Sekarang insya Allah mau ke 29 dok. 29. Nah, jadi gini, ada perbedaan antara usia pria dan usia wanita. Beneran Gini, dok? kalau wanita ya, dia itu usia terbaiknya tuh reproduksi di sebelum 32 tahun. Itu kehamilan cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Tapi hati-hati ketika usia 35 tahun, dia sel telurnya mulai menipis. Nah, Oke, kalau dia menipis. makin tua, kemungkinan hamilnya jadi lebih rendah. Oke. Berbanding terbalik dengan laki-laki, kamu seumur hidup sampai bahkan kamu sebelum meninggal, sperma masih diproduksi, masih bisa menghamili. Wah, masih bisa menghamili sih dok. Iya. Menghamili istri maksudnya dok ya? Iya, istri lah. Istri ya teman-teman ya. Makanya ada kakek-kakek, dia kalau nikah lagi masih bisa punya anak. Oke, iya tahu. Iya sering lihat. Oh, berarti 70 nggak tahun. pengaruh ya dok ya Dia umur ya? masih bisa produksi sperma ya. Cuman memang teorinya ketika usia 40 tahun tuh mulai agak turun ya reproduksinya, mulai dari hormon, sperma, tapi dia masih tetap produksi. Oke. Berbeda dengan wanita, dia udah turunnya drastis dan bahkan ketika menopause sudah tidak bisa hamil. Oh, berarti Makanya, kalau masuk fase menopause nggak bisa hamil benar nggak dok? bisa hamil, makanya nggak ada kan nenek-nenek yang hamil usia 30 tahun, nggak ada. Tapi kakek-kakek ngehamilin istri muda banyak. Banyak. Ya, Iya, cuman dok. hati-hati aja Irzan. Sekarang ini banyak yang usia muda udah mulai turun reproduksinya karena tadi pola hidup yang gak sehat ya. Oke. Makanya jadi dia mungkin spermanya lebih rentan bermasalah. Oke, maksudnya Gitu. nggak sehat ini gimana dok? Ya kayak kamu ini. La ilaha illallah, kenapa saya dok? Sukanya jajan BO, seks bebas. Saya nih kalau mama saya nonton ya, biasanya ini ngomen-ngomen nih juga nih mama saya ya, nih. ya. 29 tahun saya nggak pernah jajan. Bundaku tercinta. Saya nggak pernah. Saya jujur saya coli kok. Ya coli. Ngesek sama pacar gitu? No. Oh enggak. No drugs, no sex, stay halal. Stay halal, luar biasa. Makanya mau nikah nih ya? Mau nikah dok. Oke. Doain ya dok ya. Kenapa kamu ada yang mau ditanya tentang persiapan nikah nih? Kenapa? Iya, karena kan biasanya kalau saya dengar dari teman-teman Iya. gitu dok. Mungkin dokter juga mengalaminya kayak sebelum setelah masuk KUA kan diproses semua kan ya, Iya, data diri segala macam. Terus nanti ada diarahin ke cek kesehatan gitu ya dok ya. Iya. Nggak tahu tuh maksudnya yang dicek apa dok? Gini, jadi kan aku juga nikah tahun lalu ya. Jadi memang ada beberapa syarat sehat pengecekan ya. Oh syarat sehat namanya. Tapi Oke. sayangnya ada beberapa yang sebetulnya krusial tapi tidak diwajibkan. Apakah itu dok? Contohnya pemeriksaan HIV, hepatitis. Nah itu sebetulnya harusnya kita periksa dulu. Oke. Kenapa? Karena tadi misalnya nih kita ada HIV atau hepatitis, istri kita nggak ada, itu bisa nularin nantinya. Pasti tuh dok ya. Risiko tinggi banget. Wah, tinggi Nularinya banget. kemungkinannya sangat tinggi Iya. gitu ya. Makanya Betah sebetulnya banget megang itu dok. Iya. Betah banget. Bingung saya tadi. Saya mau nggak fokus saya sorry. Iya kayak betah Kebayang ya? banget gitu. Iya betah banget. Iya lanjut dok. Sorry dok. Potong dok. Jadi kalau saran aku ya, kalau sebelum menikah itu baik suami maupun istri calonnya Iya, itu iya. dua-duanya harus screening kesehatan, terutama yang penyakit menular seksual seperti HIV, hepatitis. Biar nggak saling menyalahkan nanti tiba-tiba nikah, loh kok aku tiba-tiba kena hepatitis, kamu nih nularin jangan-jangan segala macam. Iya. Nah kalau sebelum nikah udah ada itu kan enak tuh ya. Nah jadi saran aku itu pertimbangkan untuk pemeriksaan. Nah kalau vaksin tuh udah ada wajib tuh, kayak vaksin tetanus udah wajib sebagai syaratnya. Oke. Nah, gitu Itu yang ya. disiapin juga ya. Dok, ya. Nah kalau persiapan yang kayak pemeriksaan tadi itu dia nggak wajib sayangnya, makanya kalau saran saya itu bisa sebagai screening awal biar nggak saling menyalahkan. Nah selanjutnya nanti di KUA itu juga ada persiapan pranikah, ada kelasnya wajib Zan. Pranikah. Iya jadi kelasnya ada wajib. kita tuh kayak berkumpul gitu Dengan orang-orang nggak kenal. dengan orang-orang nggak kenal yang mau Oke. nikah, kami semua sama-sama culun gitu. Jadi cubu Iya, foto buku ada semua. ibu-ibu datang gitu, Oke, dia ngasih nasihat-nasihat pernikahan gitu. ada Ya. nasihatnya juga Iya, ya dok ya. dan bahkan juga ada dari puskesmasnya. Jadi ada orang yang sarjana kesehatan masyarakat, kadang Oke. dokter, dia ngasih info reproduksi juga dan ilmunya bagus tuh tentang masalah kontrasepsi, KB seperti apa. Hanya saja yang diajarkan tuh tentang masalah seksnya gimana. Padahal kan itu kita seks dong, nikah dong. Iya karena maaf motong lagi dok. Karena kan banyak kejadian juga nih dengan maksud mereka tidak pernah melakukan gitu ya. Iya. Jadi kan bingung mana lubangnya nih. Iya. Gimana bikinnya jadi keras nih. Nah itu kan harusnya diajarin ya dok ya. Betul, kayak Hirzan kan harus 3 tahun juga ya. Iya, saya taunya
cocok udah punya sendiri aja, punya orang belum pernah. Lagi lawan jenis apalagi nggak pernah. Sebelum kita bahas tentang masalah seksnya ya, yang paling aku tekankan tuh, kamu udah yakin belum dengan calon kamu nih? Maksudnya udah fix belum orangnya? Untuk calon insya Allah ya, saya yakin fix nih dok, karena kalau kita sampaikan dulu seks dulu ya. Kita sampaikan seks dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau soal kayak persiapan, mental dan lain-lainnya memang udah diobrolin dan match gitu dok. Jadi kayaknya bisa nih hidup bareng-bareng nih. Oke. Jadi pertama kita yang saran aku ya harus diperhatikan, kita pasti punya standar minimum. Nah itu. Contohnya misalnya ya, kamu Irzan misalnya mau nggak punya istri yang dia itu pakai narkoba? Tidak kan? Nah, jangan sampai kamu pasanganmu nih ternyata dia makin narkoba, cuman kamu mikir kayaknya nanti dia berubah deh saat nikah. Ternyata waktu nikah masih pakai narkoba. Itu kan jadi bikin ilfil, pasti akan pertikaian toh. Betul, pakai uang saya lagi ya misalnya. Misalnya itu contoh ekstrimnya ya. Nah, sama dengan hal lain ya. Contoh yang harus diperhatikan. Kamu bermasalah nggak kalau istri kamu nanti dia akan bekerja? Kalau saya tuh tipikal yang membebaskan sebenarnya. Jadi gak ada masalah ya? Gak masalah kalau soal kerja, gak kerja. Nah itu gak ada masalah. Karena jangan salah, saya juga pernah nemuin ya, ada pasangan yang dia tuh bertikai berat. Karena apa? Suaminya tuh gak suka kalau istrinya bekerja. Sedangkan istrinya memang udah dari awal udah wanita karir. Independen mama. Iya, cuman dia akhirnya nikah karena memang dia ya mungkin karena udah sampai udah sampai dan juga saling cinta terbutakan. Tapi ujung-ujungnya wanitanya akhirnya hubungan seksnya nggak lancar karena komunikasinya nggak enak. Suaminya nuntut supaya istrinya di rumah. Hal itu mempengaruhi seksnya juga dok? Bisa. Dia bikin jadi gak bergairah dan bahkan jadi suaminya mungkin dia jadi cemburu dengan istrinya ketika bekerja segala macam. Iya. Saya nggak ada masalah ya perempuan mau bekerja atau enggak, silahkan ya. Cuman tadi kalau kita mau menikah, pastikan dulu kita ini tipikalnya pengen yang istri seperti apa. Kalau memang saya pengennya nggak pengen untuk istri yang bekerja, ya udah jangan cari yang bekerja. Jangan malah saya pengen istri yang nggak bekerja tapi istrinya bekerja, nanti malah bertikai. Kamu kerja gini. Nah itu yang bisa timbul masalah. Iya. Sebaliknya yang sering jadi kesalahpahaman juga ya antara istri dengan suami itu adalah banyak istri yang nggak suka suami itu perokok. Nah, cuman kadang dia terputakan asmara gitu ya. Nanti dia berubah. Ternyata sampai tua masih ngerokok nge-vape. Kayak Hirzan nih. Saya buang aja rokok saya nih. Tapi kesepakatan sekali lagi, istri kamu bermasalahkan nggak kalau kamu ngerokok? Oke, berarti itu dipertanyakan dulu ya dok ya? Iya, dia mempermasalahkan nggak? Kalau selama ini mempermasalahkan nggak? Enggak sih. Kalau enggak ya udah nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau saya kan secara kesehatan itu nggak baik. Tapi kan itu ya pilihan tiap orang ya. Jadi saya nggak bilang juga nggak boleh ngerokok sebelum nikah. Ya nggak bisa juga. Tapi kesepakatan antar pasangan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dikomunikasikan ya. Sebagai contoh itu tadi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bikin gak nyaman. Pekerjaan itu jangan salah, itu yang bisa menimbulkan pertikaian bahkan perceraian. Karena ada ketidakcocokan. Contoh lain lagi ya, ada kasus ekstrim ya. Betul. Ada suami ya, yang dia itu ternyata cuman bisa bergairah dengan kalau pasangannya itu dia yang kurus ramping. Oh tahu dok, tahu. Ya. Tapi dia akhirnya menikah karena mungkin dijodohkan segala macam. Sementara istrinya mungkin nggak yang kurus-kurus banget, dia agak berisi. Mungkal. Nah, mungkal kalau kata orang ya. Nah, akhirnya pas saat berhubungan seksual, karena dia pengen yang ramping, dia nggak bergairah dengan pasangannya. Itu masuk fetis nggak sih dok? Fetis dalam hal yang masih konteks normal gitu ya. Karena itu masih bukan sesuatu yang organ lainnya. Karena kan ya normal aja, orang mungkin dia sukanya agak kurus, ramping, nggak ada masalah. Temen saya tuh ada kayak gitu sukanya. Bukan berarti yang gemuk tuh nggak bagus. Cuman kan ya kalau dia memang pasangannya bukan tipe ya jangan dipaksain. Nah, kadang kalau hal-hal selisih itu yang kalau dipaksakan sampai menikah timbul kendala. Masalahnya kan kita kalau jatuh cinta terbutakan gitu ya. Nanti dia akan berubah kok. Ternyata sampai nikah nggak berubah-berubah. Ada nggak hal seperti itu yang mungkin Hirzan khawatirkan atau selama ini klop-klop aja nih dengan pasangan? Lebih saya kan mau udah jalan 2 tahun sama pasangan saya yang sekarang ya dok ya. Jadi alhamdulillah sama yang ini belum pernah berantem gara-gara cowok atau perempuan. Kebetulan pasangan saya ini orangnya apa ya? Akademis. Kita kan ini ya dok ya. Kalau akademis praktisi ya. Saya kan orang lapangan gitu ya. Jadi pola pikir yang sering benturan dok. Karena dia terlalu pintar, dia sekolah sampai S2. Nah, ini menarik nih. Kamu kan praktisi, dia akademis. Betul. Ada rasa minder gak? Kan waduh dia S2, aku nih kan mungkin udah sampai S2. Awal-awal sebelum pasangan saya ya, soal bukan S2 tapi biasanya saya kebetulan dapat pasangan yang tajir gitu ya. Jadi saya ada rasa mindernya, tapi kesini-sini saya buang karena saya bilang kalau saya gini terus kapan saya bisa dapat pasangan, saya bilang kan. Betul. Ya, jadi sama yang sekarang itu kalau minder enggak sih dok, cuma lebih berantem pola pikir aja gitu. Bagi dia
anak hukum dok. Aduh ya Allah. Dikit-dikit pasal gitu. Pusing saya. Aduh. Ya, nah itu bagus sih sebenarnya karena gini, kalau kita minder dengan pasangan kita segala macam ngerasa nah itu yang kadang malah bikin kita nggak nyaman dengan hubungan. Bahkan nggak bergairah ya dok. Betul, bisa jadi kita malah jadi udah takut duluan hubungan seks, nanti malah mengecewakan segala macam, itu nggak bagus ya. Jadi nggak ada masalah. Gini, kita jangan minder karena mungkin kita pendidikan gak sampai S2 segala macam. Prinsipnya adalah kita memberikan kenyamanan buat dia. Belum tentu loh dia yang ternyata dapat yang udah S3 segala macam bisa berikan kenyamanan kayak kita. Saya SMA aja paling nyaman. Jadi itu bagus, kepercayaan diri itu nggak ada masalah ya. Oke, itu berarti penting ya dok, percaya diri ya. Banget. Jangan sampai kita malah minder dengan pasangan. Nanti kalau kita minder dengan pasangan, kita malah nggak bisa mengungkapkan apa yang kita mau. Jangan salah. Kadang saya juga pernah nemuin ya, ada yang wanitanya tipikal dominan, prianya tipikal yang dia lebih patuh gitu ya. Kadang pria-pria tuh punya sesuatu yang ingin disampaikan. Contohnya tentang masalah gairah seksual, hubungan seksual yang nyaman. Mungkin dia punya fetish tertentu yang ingin disampaikan, cuma dia nggak berani karena minder. Itu bisa timbul kendala. Makanya kalau kamu udah percaya diri, enak tuh gak ada masalah ya. Dan juga jangan sampai kalau kita laki-laki udah minder duluan, itu biasanya untuk keseharian pun juga gak nyaman. Mungkin kita dibawa ke acara segala macam, kita malah gak enak bergaul dengan lingkungannya. Betul. Nah itu juga gak nyaman gitu. Makanya percaya diri itu penting banget. Ketika kita percaya diri itu kayak memancarkan aura. Iya. Farm aura. Aura farming. Iya, sama paling hati-hati ya Zan ya. Apa tuh Kak? 2 tahun awal saat pacaran tuh kita lagi fase honeymoon ya. Nah teorinya ya ada yang nyebutkan nih dari Gary Chapman ya, dia bilang banyak perceraian terjadi itu setelah 2 tahun pernikahan. Waduh, saya baru pacaran lagi nih. Kenapa dok? Setelah pernikahan. Karena teorinya gini ya, banyak orang tuh ketika awal menikah 2 tahun awal tuh dia ibaratnya tuh masih karena fase jatuh cinta banget, honeymoon, segala sesuatu tuh kayak bagus banget. Dia ngasih yang terbaik ya. Iya, tapi setelah 2 tahun semua tersebut akan hilang perlahan ya. Nah, yang sering jadi masalah tuh karena tidak memahami bahasa cinta pasangan. Pernah dengar gak kamu? Iya, pernah dengar gak? Pernah dok. Teorinya. Pernah. Udah tau belum dibaliknya itu gimana? Kalau saya pernah yang dengar malah yang satunya dok. Jadi kalau mau bisa dibilang hubungan pernikahan itu sukses ketika bisa melewati 5 tahun pertama katanya. Betul. Ya kan mungkin tadi benar kata ya. 2 tahun pertama kan dikasih yang anak-anak udah masuk 2 tahun sebulan lah tuh mulai tuh. Mulai yang kayak apa sih gitu kali ya. Itu, karena banyak orang yang bahasa cintanya itu berbeda. Betul, gitu ya. betul. Jadi bahasa cinta ini masih kontroversi juga, banyak orang yang nyebutkan nggak berdasar ilmiah segala macam. Tapi aku sih salah satu tipikal yang menyanjung itu. Bahasa cinta tuh bagus untuk dilakukan. Karena tiap orang tuh memang memiliki bahasa cintanya masing-masing. Kamu apa bahasa cintanya? Saya utama afirmasi ya. Afirmasi. Saya berarti kata-kata. Saya suka banget tuh. Dipuji, Izan ganteng deh. Iya. Dia manggil saya kan gantengku. Masalahnya jago dia bikin kadang gitu. Ya ada pasangan yang dia bukan bahasa cintanya kata-kata. Betul. Nah, dia malah dikasih hadiah ya dok ya. Dia mikir ngapain sih dipuji-puji kayak anak SMA aja. Iya. Ya nggak ada yang salah dengan itu. Menurutku kita harus memahami apa bahasa cinta pasangan itu hal yang sangat penting. Oke, ya. berarti itu diomongin duluan gak apa-apa dok? Diomongin duluan. Misalnya kamu sukanya gimana gitu ya dok ya? Jadi aku yang saat ini juga nyangkut juga lah ke konteks seksual. Ada pria yang dia itu bahasa cintanya tuh suka kalau dia dibantu gitu ya, dibantu untuk hal-hal kecil. Misalnya dia senang kalau istrinya tuh nyiapin baju sebelum dia berangkat. Aduh, gitu ya, sepatunya disiapin, itu kan hal kecil gitu ya. Betul dok, betul. Tapi bagi pasangannya yang bukan bahasa cintanya untuk membantu hal tersebut, dia ngerasa ngapain aku nyiapin baju, nyiapin sepatu, kan bisa nyiapin sendiri atau ada aja pembantu. Nah jangan salah, itu kalau orang yang bahasa cintanya dia pembantuan seperti itu, dia sangat senang kalau dilakukan hal-hal seperti itu. Iya, malah jatuh cinta sama pembantunya ntar. Kan banyak kejadian. Betul, ya? Nah, makanya bahasa cinta itu harus diperhatikan. Kalau memang dia sukanya untuk dibantu, ayo dibantu. Karena ketika dia dibantu, dia merasa dicintai dan dia bergairah. Tapi kalau dia nggak dilakuin itu, dia ngerasa nggak dicintai dan akhirnya gairahnya rendah. Saya pernah nemuin kasus seperti itu. Waduh, makanya banyak banget pasien. Iya. Dokter Jeep ini macam-macam. Iya, jadi bukan hanya masalah seks aja, tapi komunikasi itu juga memegang peranan penting. Gitu. Nah sekarang kalau seks ya, kamu udah siap malam pertama emang? Siap-siap gugup sih. Aduh. Takutnya gitu. Emang kamu kalau anggap nih simulasi nih malam pertama, apa yang kamu lakukan? Kalau saya sih ngobrol dulu kayaknya ya. Ngobrol dulu kan, misalnya ceritanya saja akad resepsi atau hari itu kan. Paling ngobrol dulu kayak gimana tadi saya capek enggak tadi lihat tamu gitu. Ngobrol-ngobrol habis itu mungkin sambil di di hook dipeluk gitu. Baru ya itulah
warming up Oh, gitu. warming up. Oke. Ya, Terus. sama kan saya inget tuh kata dokter tuh mapping gitu. Ya. Mama kayak kamu suka dipegang. Hei. Ih, seru banget kayaknya malam pertama ya. Gitu. Suka pegang tete. Wah, boleh. Saya mau banget lagi gitu. Saya bilang gitu. Yes, Oke. mapping, baru kayak mungkin kissing-kissing dulu Iya. kan, sambil mapping-mapping, Iya. baru eksekusi aja. Eksekusi gimana? Langsung aja. Balik badan. Eh. Siap gerak. Oke, itu udah betul ya. Jadi memang ada pengenalan dulu, ngobrol-ngobrol santai dulu gitu ya, pemanasan. Bener harus gitu dulu ya, Dok, ya? Memang ya. Oh. Gini, gak semua wanita tuh dia nyaman untuk melakukan hubungan seks karena kan pengalaman pertama. Betul. Ada wanita yang dia tuh gak pernah nonton film pornografi. Iya, iya. Sehingga dia sangat-sangat gugup. Iya. Apalagi telanjang. Apa harus ngapain nih? Ngapain Nah, juga? iya, karena wanita kan dia nggak terbiasa telanjang gitu Betul. ya. Dia mungkin telanjang cuma di orang tuanya, cuma waktu kecil dulu. Iya. Ini kan tiba-tiba ada orang asing telanjang. Iya. Itu dia gugup pasti. Aduh, gak siap katanya Makanya gitu. itu pelannya penting, pelan-pelan dulu ya komunikasi. Intinya bikin dia situasinya nyaman. Oke. Dan lingkungan pun juga harus kondusif. Kadang wanita tuh dia ada yang gak nyaman kalau misalnya tuh rumah rame gitu ya. Oh. Aneh juga Di di gang rumah itu orang. bunyi motor gitu. Bunyi tukang bakso. Iya, rak lewat getar rumah gitu. Nah, gitu kan. Jadi siapkan juga untuk lingkungan tuh supaya istri tuh jadi nyaman. Oke. Kondusif. Gitu ya. Nah setelah itu baru kita boleh pemanasan yang cukup. Saran aku sediakan satu barang ini saat malam pertama. Ini sangat penting tapi Oke. jarang orang tahu. Saya akan mendengarkan nih, Dok. Oke, kira-kira apa barangnya Irzan? Sarung. Biar diikat, biar nggak jauh, Dok. Apa, Dok? Ya boleh sih. Boleh ya kan? Saya takutnya dia lari, jangan lari. Kamu suka BDSM pacarmu? Enggak, astagfirullah pacarmu enggak, kagak ada. Oh, Enggak. kirain diikat-ikat. Dari film aja lihat. Oh. Saya enggak suka kalau ditanya fetish itu enggak, saya enggak. Oh, enggak Agak ya. ngeri, agak ngeri. Jadi alat pertama yang harus disiapkan itu adalah pelumas. Kenapa, Dok, harus pelumas, Dok? Tahu kan tadi pelumas ya? Tahu. Pelumas itu kan alat untuk bantu melicinkan saat hubungan seksual ya. Jadi gini, pada wanita kadang kalau dia terlalu gugup, stres ya, Ya. dia tuh vaginanya agak sulit untuk lubrikasi atau basah. Oh, ini merajuk ya. Ya, Merajuk nah malu-malu. kalau dia belum basah, kamu paksain masuk, nah itu kadang dia nyeri, akhirnya dia trauma. Sakit gitu. gitu. Apalagi belum pemanasannya kurang cukup gitu ya. Makanya saran aku, alat pertama yang harus dibeli bagi pengantin baru itu adalah pelumas. Gitu, itu wajib ada. Sediakan aja dulu. Kalaupun nanti nggak terpakai nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang laki-laki udah kebelet segala macam, pengen nyoba gitu ya. Nah wanitanya agak sulit, gitu ya. coba dilumasi dulu pelan-pelan ya. Kalaupun ternyata masih sulit untuk masuk penis ya, kadang vagina tuh agak sulit waktu di awal-awal gitu ya. Jangan dipaksain brutal, nanti malah sakit. Mungkin pelan-pelan dulu. Ngebrot. Iya. Ngetok brutal. Boleh pakai jari dulu, Zan. Ah, boleh, Dok. Boleh, mungkin Di jari oral, kedua. Dok? Hah? Di oral? Oral itu kan untuk di luar-luarnya, bukan masuk. Oh, iya, ya. iya. Kalau oral sih boleh. Nah, tapi tergantung konteksnya pasangan kita senang nggak di oral apa enggak. Karena Itu gini, ditanya juga nggak, Dok? Apa harus gimana? harus dikomunikasikan. Karena bisa jadi ya ada pasangan yang dia itu mungkin nggak nyaman untuk melakukan oral ya, jangan dilakukan itu. Gitu. Tapi kalau dia suka di oral, silakan untuk eksplor oral seks tersebut. Gitu. Emang oke. suka di oral pasangan Kenapa, kamu? Kak? Suka di oral. Enggak, saya nanya aja. Soalnya teman saya ada yang nikah gitu. Katanya ini susah pasangan saya. Nah, Terus saya bilang gimana ini bisa masuk kayak dokter tadi bilang. nah. Ya di oral katanya. Iya, di oral tuh untuk membantu supaya mungkin dia kena kenikmatan, akhirnya lubrikasinya lebih basah. Nah, Bisa itu dia. masuk. Gak ada Itu masalah dia. gitu. Cuman Nggak masalah ya? waktu malam pertama kadang tadi karena wanita tuh belum pernah penetrasi Betul, segala macam, Dok. kadang vaginanya masih agak lebih rapat. Nah, itu makanya kalau misalnya penisnya kita terlalu besar, tapi Irzan kecil kan penisnya ya. Saya segini dong. Wah, Ini kalau lagi malas. lagi malas. Kalau lagi nggak malas, Lagi nggak malas dan semangat segini, Dok. waduh, besar ya. Bercanda Nah ya. itu kalau misalnya besar banget gitu ya, juga masih agak Astagfirullahaladzim. rapat, agak sulit, dan juga dia malah agak Kesakitan. nyeri ketika baru masuk, ya jangan dipaksakan. Mungkin pelan-pelan dulu dengan jari, boleh yang jari kelingking dulu. Ketika dia udah nyaman, percaya kelingking. diri, Oke. baru mungkin kita coba 2 jari. Intinya bertahap, jangan langsung memaksakan. Pentingkan kenyamanan pasangan gitu, Zan. Tapi ini, Dok. Hmm. Ini mungkin di luar dari laki-lakinya ya. Iya. Perempuan nih, Dok. Iya. Tapi bener gak sih, Dok, kalau pertama kali gitu ya, pertama kali melakukan perempuan itu berdarah, bener gak sih, Dok? Nah, kalau yang berdarah saat malam pertama kan sering bilang ya, katanya kalau berdarah malam pertama tuh dia perawan, Perawan, gitu iya. ya. Kalau nggak berdarah itu tidak perawan. Itu sebetulnya mitos ya, nggak benar. Mitos, guys. Jangan Karena- asal-asal. Iya, karena luas faktornya gitu ya. Ya, Oke. bisa jadi mungkin pada orang-orang yang dia masih mainnya terlalu terburu-buru, kurang pemanasan, kurang lubrikasi, akhirnya dia timbul luka gitu. Itu bisa
bisa jadi. Tapi kalau orang dia namanya lebih smooth, lebih nyaman, akhirnya dia tanpa luka, tanpa ada berdarah, bisa-bisa aja itu terjadi. Jadi itu bukan patokan resmi perawan gitu. Jadi sebetulnya gitu, ya, Dok, ya? Baru karena tahu saya nih, Dok. itu karena pemahaman sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau stigmanya, berdarah. Enggak, itu saya sampai hari bahkan percaya tuh kayak. Kalau berdarah pertama awas ya. Emang kalau pengalaman kamu selama ini ngewek sama cewek berdarah? Maksudnya nggak gimana, Dok? Kalau ngewek sama cewek berdarah Nggak nggak? ada nih ngarang nih. Dokter nih balik-balik nih dokter kali nih. Saya emang enggak mah Oh, nggak pernah ya? Iya, nggak berani saya, Dok. Iya. Bagi jajan nggak berani saya. Jadi itu sih kalau menurut aku ya. Sama nih satu lagi yang paling penting ya. Waktu malam pertama kira-kira perlu obat kuat nggak? Jamu-jamu kuat? Wah, saya pribadi ya, Nah. walaupun saya ngonten saya enggak sih. Wih, kenapa? Takut aja, Dok. Takut Maksudnya apa? satu, saya nggak suka rasa jamu pertama. Terus yang kedua, saya nggak terlalu yakin dengan efeknya. Kan kita nggak tahu ya campurannya sebenarnya gitu kan. Walaupun mungkin dibilang 100% alami, saya juga pribadi nggak berani ngeklaim itu alami. Oke, Jadi kalau saya kasih obat langsung nih, ini aman nih Zan, obat ereksi. bisa dipikirkan mungkin. Bisa dipikirkan, cuma lebih ke iya ya. Enggak sih, kayaknya enggak juga, Dok. Nggak, kalau saran aku sih nggak perlu. Nggak perlu ya, Dok ya? Jadi banyak orang kan dia, mikirin malam pertama serem segala macam. Aku Iya. minum obat deh buat doping. Kalau saran aku nggak perlu. Kita alami aja, jaga kesehatan. Dan yang paling penting itu adalah kalau misalnya ada masalah satu malam pertama ada misalnya tiba-tiba kempes di tengah, penis segala macam. Iya bisa jadi loh. Ada pasangan yang karena dia tuh bingung segala macam, bingung masuk, mungkin agak sulit, akhirnya dia kempes di tengah belum keluar. Padahal ini istrinya lagi keenakan tuh. Iya. Nah, prinsipnya bangun komunikasi yang nyaman ya. Dan istri juga harus paham ya. Sangat normal kalau malam pertama tuh masih belum sempurna. Ada kendala-kendala, masih agak sulit. Gitu ya. itu normal karena kan pengalaman pertama. Yang penting berlatih. Nanti kedepannya apa yang kurang dipelajari lagi gitu ya. Tapi hati-hati kalau sampai udah lebih dari 1 bulan lebih masih timbul kendala, kok kempes-kempes terus sampai stres segala macam, itu udah indikasi untuk pertimbangkan konsultasi. Karena datang ke dokter Jep tuh. iya, karena beberapa kali aku nemuin bahkan ya ada kasus-kasus ironis orang yang 2 bulan nikah udah cerai karena masalah seperti ini. 2 bulan? Iya. 2 bulan, Dok? Betul, pasangan muda 2-3 bulan nikah dia cerai karena nggak bisa masuk. Saya beberapa kali nemuin kasus seperti ini. Nah itu makanya kalau saran aku dipahami. Karena kadang gini, wanita tuh ketika ada masalah dia mikir, jangan-jangan pacar aku homo lagi, jangan-jangan pacar aku selingkuh lagi jadi gak bisa ereksi, jangan-jangan aku gak menarik. Nah itu bisa terjadi Zan. Oh jadi muncul ini ya, trust issue ya sama nah perempuannya, itu makanya Dok, kalau ya. saran aku, kalaupun malam pertama tadi ada kendala, bangun komunikasi pelan. Dan istri juga harus memahami, mungkin ada masalah di suami aku, mungkin dia agak gugup segala macam, dibesarkan suaminya. Maksudnya obrolannya dibesarkan ya? Iya, bukan dibesarkan gitu. penisnya Zan. Sorry. Gak apa-apa, oke nanti kita coba lagi, ayo semangat kakak. Gitu. Karena kalau dia istrinya malah, aduh suami aku nih dasar nih, lemah ini, wah itu makin stres suaminya gitu. Saya keingetan di kolom komentar, Dok, saya bikin konten yang jamu tuh. Alah suami saya ini udah pakai jamu, tetap aja nggak kuat katanya gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh, Dok? Mungkin jamunya betul ada bahan kimia tapi masih nggak kuat. Bisa jadi salah satu faktornya itu adalah stres. Jadi aku juga tuh aduh pasangan misalnya baru nikah sampai minum jamu kuat tetap nggak membantu. Stresnya tuh udah berat banget. Stres, bikin nggak bisa ngaceng, Dok. Betul. Masa? Iya, karena saya emang bingung penyakit ya, Dok ya. Karena tadi jamu tuh dia kerjanya adalah kalau sudah timbul ereksi. Nah ini dia stres berat, gairahnya aja nggak ada, mau minum jamu gimana pun nggak akan timbul reaksi ereksinya. Itu mempengaruhi sekali. Terus memecahkan permasalahan itu, dokter ngasih sarannya gimana, Dok? Makanya kadang ngobrolnya itu lama dengan pasien-pasien yang masalah stres itu. Bisa sampai 1 jam kadang saya untuk menceritakan. Kadang sesi dengan suaminya dulu, sesi dengan istrinya dulu, sesi bersama-sama. Itu cukup hal yang kompleks banget. Apalagi kalau masalah stres ya. Berbeda kalau misalnya dia gangguan ereksi karena hormon rendah, saya suntik hormon, aman, cepet gitu. Tapi kalau stres ini salah satu hal yang kompleks. Ya, betul. Tapi kayaknya Hirzan ini bukan tipikal orang yang stres ya. Enggak, saya gila dong. Oh gila sek. Enggak, gila aja. Ya. Saya gila agama. Kalau pasangan, kadang gini juga ada wanita yang dia tipikal mungkin agak overthinking. Udah kelihatan tuh kan ada wanita yang tipikal overthinking, khawatir segala macam. Nah pasanganmu gimana calonnya nih? Kalau pasangan saya tuh gimana ya? Anaknya memang pemikir sih. Tapi cukup overthinking kan misalnya dengan dia agak takut-takut untuk kayak hubungan, maksudnya untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Oh iya, dia tuh lumayan, iya sih Dok, kayak orangnya kayak aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Nah itu berarti kamu harus membesarkan nanti ke satu malam pertama. Kamu pasti bisa sayang. Iya, nggak apa-apa. Best in the world. Iya, nah itu kalaupun ada kendala segala macam, istri susah bahasa atau segala macam, dibesarkan, itu dibantu. Panjang. Kalau nikah nanti. Iya, jangan malam pertama langsung bawa cambuk jelas ya. Kayak udah dong istri saya. Enggak lah Dok. Enggak. Oke, itu aja jadi untuk persiapan menikah. Terima kasih sudah menyaksikan.